Perkenalkan, nama saya Santi Lestari SPG. Saya akan memperkenalkan SMK PGRI 1 Surabaya. Pertama, sejarah tentang SMK PGRI 1 Surabaya atau bisa disebut dengan Stabilitas. Awal berdiri 1978 di SMKN 2 Surabaya, Jalan Patua. Pindah di Jalan Jemur Sari 8120 Surabaya tahun 2000. SMK PGRI 1 Surabaya ada 4 jurusan kompetensi keahlian. Yang pertama, jurusan Teknik Instalasi Tenaga Listrik (TITL). Kedua, jurusan Teknik Pemesinan atau TPM, Teknik Kendaraan Ringan Otomotif biasa disebut dengan TKRO, dan yang terakhir adalah Teknik Bisnis Sepeda Motor yang disebut dengan TBSM. Kompetensi keahlian yaitu teknik pemesinan. Di sini kita memiliki 6 kelas, yaitu kelas 10, 12, kelas 11, 12, dan kelas 11, 12, dan kelas 12, 12. Nah, sekarang kita di depan bengkel CNC. Nah, dari sini ada praktek CNC kelas 11 TPM 1 ya ini ya. Selamat pagi Pak, saya Bulog. Selamat pagi Bu. Ini sedang praktek apa Pak? Sedang praktek apa? Sedang praktek untuk mesin, peran tombol, termasuk daripada putaran mesin, menghitung putaran mesin, putaran mesin. Oke. Ya. Jadi dua mereka tahu dasarnya, ya. Sehingga nggak lebih konvensional, sehingga nanti ada bisa memprogram ke mesin. Oh ya. Begitu. CNC ya Pak ya. Iya. Anaknya kita sedang praktek CNC. Ini untuk bengkel mesin bubut. Di sini kita memiliki mesin bubut, ya, dan di sini bengkelnya. Kebetulan hari ini sedang tidak ada praktek mesin bubut. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua, Sobat Skadisa. Hari ini saya melanjutkan eksplor yang Bizantian kemarin mengenai PGSM. Sekarang yang kita eksplor tentang bengkel TPM atau dinamakan bengkel teknik pemesinan dari Skadisa. Mari kita lihat, oke? Nah, alhamdulillah kita sudah bertemu dengan pakar dari bengkel TPM, Bapak Ibnu Abbas. Monggo Pak. Perkenalkan diri Anda di sini sebagai Oke, apa? terima kasih atas waktu yang diberikan. Ada wawancara terkait dengan promosi ya, salah satunya di jurusan teknik pemesinan. Yang pertama yang saya perkenalkan bahwa saya Ibnu Abbas ya, sarjana pendidikan, kemudian saya sebagai guru pengajar di kelas 11 dan kelas 12 mata pelajaran teknik pemesinan. Kira-kira apa saja bisa diekspor dari teknik pemesinan ini, Oke, Pak? baik. Yang pertama untuk kelas 11 ya, kebetulan Oke. kalau kelas 11 ya, kebetulan ini ambil maksudnya di bengkel pemesinan kelas 11 dan 12. Yang pertama bahwa di kelas 11 dan 12 itu anak-anak sudah mulai praktek ya, kerja keterampilan. Mapelnya bisa teknik pemesinan bubut di sini.
kemudian juga bisa teknik pemesinan freeze karena memang terkait sesuai dengan kurikulum. Kemudian di sini juga ada teknik pemesinan gerinda, itu juga masuk di kelas 12. Kemudian juga anak-anak ini ada materi juga sebenarnya di CNC, tapi bengkelnya beda. Kebetulan yang bengkel sini terkait dengan kompetensi dasar yang ada tadi, yaitu gerinda, freeze sama bubur, mungkin bisa dikerjakan di bengkel ini. Sedangkan di praktek dasar ada bengkelnya sendiri. Kelas 10 ya, kelas 10. Ya, kita biasanya kan sobat bisa pengen tahu yang kelas 10 ya, itu kelas apa. 10. Kalau kelas 10 untuk kelas 10 itu kompetensinya memang yang pertama karena dasar ya, itu ada yang namanya pengukuran ya, baik alat ukur mekanik presisi maupun alat ukur dasar. Kemudian ada alat perkakas tangan, itu di prakteknya, karena tadi masuk di teknologi mesin ya, teknologi mesin di kelas 10 itu ada perencanaan dasar teknik pemesinan, ada pekerjaan dasar teknik pemesinan. Kalau yang pekerjaan dasar ya saya sebutkan tadi, yaitu seperti perkakas tangan, pengukuran, perkakas tangan kayak kerja paku. Kalau dasar pekerjaan itu perhitungan ada sendiri seperti ilmu logam, kemudian mektek itu masuk di situ. Pak, prestasi apa aja sih yang Oke. Ya, memang beberapa tahun kemarin itu pernah prestasi di LKS ya, tingkat Surabaya apa tingkat Jawa Timur, Surabaya mungkin. Itu juara 2 untuk bubut konvensional. Kemudian yang kedua pernah prestasi juara 2 itu untuk kompetisi teknik kelas pengelasan yang mengadakan AJBS tingkat Sidoarjo, Surabaya sama Gresik, itu juara 2. Ya, beberapa berarti sudah banyak ya, prestasi yang direalisasikan. Insya Allah tahun depan, karena memang di LKS sekarang kan ada materi yang baru terkait misalkan CNC kita baru buka. Insya Allah untuk berikutnya kalau ada 2 lomba bidang studinya, ada 2 misalkan CNC sama CAD/CAM, mungkin kita ambil yang CAD/CAM bertabung insya Allah, karena 3 tahun bahkan 2 tahun kemarin itu yang bubut konvensional itu sudah tidak ada, terkait lomba itu tidak ada konvensional, makanya biasanya kita kan ikut CNC. Sekarang ini sudah yang CNC yang hubungannya dengan teknologinya ya. Oke sobat Skarbisa, jangan hesitate, jangan kalian ragu, silakan gabung ke TPM kita ya. Skarbisa ya. Untuk TPM itu ya memang pertama yang perlu menjadi pembeda dengan jurusan yang lain, bahwa TPM itu adalah jurusan dididik untuk memproduksi. Satu, memproduksi itu adalah membuat hasil produk atau benda kerja, dan itu real. Yang kedua, selain itu juga diajari tentang maintenance, perawatan mesin-mesin mekanik industri atau mesin industri yang ada di sini. Yang ketiga, dia juga dididik sebagai operator mesin secara otomatis. Jadi saya rasa untuk lulus dari jurusan teknik pemesinan itu sangat luas ya, jadi bidang-bidang kerjaannya sangat luas. Oke, sobat Skarbisa, jangan semua industri pasti butuh anak pemesinan. Berarti TPM ini semua industri pasti butuh anak pemesinan. Industri apapun. Iya, soalnya kan biasanya kalau ada pendaftar mahasiswa baru itu bingung. Ya, apa sih TPM itu? Teknik pemesinan itu apa? Sekolahnya itu kemana? Gitu loh Pak. Ya, kemarin kan ini masih proses PPDB ya, Bu ya. Jadi gini, memang diantara peserta baru ya itu memang belum paham apa sih teknik pemesinan. Jangankan anaknya, orang tuanya aja belum paham karena kecuali backgroundnya teknik. Sehingga kalau ada jurusan sepeda motor, jurusan otomotif sama listrik sudah jelas, dan dilihat itu sudah tahu sepeda motor arahnya ke sini. Otomotif kendaraan TKRO, mobil sudah jelas, listrik sudah jelas. Jadi pemesinan seperti apa? Makanya perlu kita jelaskan sedetail mungkin supaya mereka paham. Walaupun nanti orang tua itu menyerahkan sepenuhnya ke anaknya, gitu. Jadi kita sebagai pembimbing itu minta bahwa kami menjelaskan seutuhnya bahwa keunggulannya seperti ini, bidang pekerjaannya seperti ini, sehingga anak-anak itu paham apa sih yang perlu dikerjakan, apa nanti yang dipraktekkan. Itu. Jadi termasuk yang jadi pembeda juga bahwa di teknik pemesinan kelas 11-12 itu ada namanya gambar
teknik manufaktur. Ya. Itu anak-anak dididik untuk mendesain produk. Sedangkan mungkin jurusan yang lain mungkin tidak. Hanya gambar dasar kelas 10 sama mesin juga ada. Jadi anak-anak ini bidang pekerjaannya sebagai desain produk juga bisa. Baik di produksi maupun di konstruksi bisa. Ya kan, Sobat Skabisa. Itu yang perlu saya sampaikan supaya nanti calon peserta didik baru itu paham. Banyak soalnya nggak paham Pak. Iya. Tiba-tiba apa sih TPM itu? Bubut itu yang seperti apa? Jadi mesin itu dikira otomobil Iya. itu mesin. Jadi memang mesin itu ada 3 itu ya. Sekarang untuk mesin anak kelas ada mesin. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Ya, silakan untuk melihat mesin-mesinnya yang sekiranya Baik. bisa memelekkan mata. Yang pertama ya, bahwa ini mesin bubut. Ya, mesin bubut ini untuk rasio pemakaiannya, alhamdulillah mungkin sekelas SMK PGRI 1 kalau menjadi perusahaan itu bisa. Kenapa? Mesin keren, kita guys. memenuhi. Karena rasionya 1:1, satu anak satu mesin. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kita juga anak-anak dididik langsung di kelas 11 ini untuk praktek dasarnya bubut itu seperti apa, kemudian ada membuat aplikasi bubut, macam-macam aplikasi bubut. Ini untuk terkait bubut. Kemudian ada lagi mesinnya ini. Berarti sebenarnya untuk maintenance Oh, iya. apa perusahaan besar itu Bisa, harus, nggak bisa jurusan lain. Sobat bisa dengar. Ya, kemudian ini tambahannya, Iya. anak-anak TPM ini ya, kalau ngelamar di perusahaan ya, kalau secara normal ya, bahwa butuhnya nggak akan 1-2 lebih dari itu. Kenapa? Produk itu banyak. Kalau produk butuh ada 1-2 tidak butuh. Ya, kalau jurusan yang lain mungkin bisa Satu. berdiri satu, Iya. seperti Contoh. instalasi ya, instalatir, Iya. ahli listrik, perusahaan nggak butuh banyak, mungkin satu. Oleh sebab itu kita harus pintar apa itu, memanfaatkan peluang yang ada. Jadi pemesinan itu kebetulan. Makanya anak-anak menjadi ujung tombak juga untuk kompetensinya bisa disampaikan ke masyarakat melalui tetangganya atau calon peserta baru supaya paham pemesinan seperti ini. Jadi memang kendalanya pemahamannya masih kurang untuk masyarakat untuk tentang jurusan teknik pemesinan. Ini yang Kemudian konvensional, Pak, ya konvensional, nanti saya ada sendiri. Kemudian mesin freeze ini mesin freeze horizontal ini dibuat untuk membuat produk, salah satunya bisa untuk membuat gigi lurus, rek batang rek lurus bisa. Kemudian kalau dipasang kepala pembagi dia bisa untuk membuat roda gigi. Jadi apa yang dibuat di sini termasuk komponen mesin bubut bisa dipakai, bahkan komponen kendaraan juga bisa dibuat di teknik pemesinan. Lanjut. Kemudian Jadi di komponen sini kapal selam juga bisa Pak ya? insya Allah bisa. Oh, iya. Ya, pokoknya bubut baling-baling ini so, asik baling-baling. Oh, iya, Pak. Oh, enggak. Tapi kalau bubut rudalnya nggak bisa. Gitu, Pak. Iya, Pak. Iya. Kemudian ini namanya boot freeze, yaitu karena dia memiliki sumbu untuk asnya vertikal. Ini bisa untuk dipakai pekerjaan antara lain membuat spy, pasak rumah pasak, membuat segi beraturan, contoh kepala baut dan lain sebagainya. Jadi memang ada beberapa tipe mesin freeze tergantung dari pekerjaan yang diinginkan. Ini Pak, Kemudian ya, ada lagi? kemudian anak-anak untuk sebelum praktek kita prepare dulu. Salah satunya adalah menyiapkan bahan. Ya, menyiapkan bahan salah satunya ini. Ya, ini bahan yang nanti dipakai anak-anak untuk pekerjaan baik bubut maupun freeze. Kita menggunakan alat mesin gergaji, ya mesin gergaji. Menggunakan alat potong mesin gergaji. Jadi tidak menggunakan manual gergaji tangan, tapi kita menggunakan mesin karena memang dibutuhkan cepat juga karena untuk efisiensi waktu. Seperti ini. Kita punya satu, rencananya memang harus punya lagi seperti ini supaya mempercepat persiapan bahan. Baik, Sobat Garuda, hari ini kita sudah sampai ke ini bengkel pemesinan kerja bambu. Di sini kita ketemu lagi dengan Bapak Akan. Baik,
kita lanjutkan yang tadi ya. Nanti kita akan mengeksplor ya di kelas 11 sama 12 bengkel kerja mesin ya. Sekarang di bengkel praktek dasar seperti tadi yang saya sampaikan di muatan kurikulum kelas 10 itu ada namanya mapel pekerjaan dasar teknik mesin. Salah satunya adalah menggunakan alat ukur. Ini alat ukur teknik mesin itu sudah saya sampaikan, dasarnya adalah anak-anak harus menguasai 2 kompetensi dasar, yaitu alat ukur harus menguasai sama gambar teknik. Kenapa? Karena nanti pengembangannya di praktek. Kenapa harus dikuasai? Iya, karena nanti di kelas 11 anak-anak itu harus bisa membaca gambar job sheet. Makanya gambar teknik itu harus dikuasai. Yang kedua, alat ukur. Kenapa? Nanti anak-anak membuat produk itu harus ukurannya presisi akurat, karena kita tahu teknik pemesinan ini membuat produk ada toleransi yang disebutkan dengan plus minus. Toleransi itu apa? Toleransi adalah batas yang diizinkan, batas ukuran yang diizinkan itu toleransi. Beda dengan pekerjaan bangunan, beda dengan pekerjaan tukang yang lain, tukang pagar, tidak ada toleransi, tidak masalah. Tapi kalau pekerjaan mesin itu harus perlu akurasi sehingga ada toleransi. Itu jadi 2 harus dikuasai dasar itu. Makanya alat ukurnya macam-macam sih. Memang yang sering dipakai memang filler caliper ini filler caliper atau skidmat atau mistar sorong atau jangka sorong atau mistar isut, banyak sekali namanya. Cuma intinya bendanya cuma satu. Kemudian diajari juga mengenai ini mikrometer. Mikrometer itu digunakan untuk mengukur ketebalan benda. Ini mikrometer. Nanti diajari pada saat kelas 10 nanti. Kemudian ada yang namanya egging. Egging ini untuk mengukur tinggi bahan, tinggi benda kerja yang akan dikerjakan, baik menggunakan mesin freeze maupun menggunakan mesin bubut. Kalau anak kelas 10 nanti membuat benda kerja dengan perkakas tangan, dia membuat benda kerja, entah itu benda apa ini, pendingin kertas ataupun palu ataupun benda yang lain. Karena di pekerjaan saya mesin sebenarnya untuk produksi Pak ya? Iya, nah ini alat-alat perkakas tangan seperti tikir ya. Kemudian ada gergaji macam-macam. Ini untuk penunjang aja. Jadi kelas 10 itu prakteknya apa ini? Kerja baku ya, alat perkakas tangan, pengukuran sama gambar. Itu masuk bidang praktek. Ya. Ya, tadi. Ini sedangkan bengkel ini ada ini ragum ini termasuk perlengkapan untuk kerja baku perkakas tangan. Alat ini untuk apa? Alat ini adalah untuk menjepit benda kerja, untuk mengerjakan proses pemikiran, pemotongan bahan, bahkan untuk mengukur bahan bisa nanti dijepit di ragum. Makanya kita nyiapkan, artinya ya sudah sangat memadai lah kalau praktek kelas 10 praktek dasar untuk teknik pemesinan. Untuk kapasitasnya, kapasitas berapa siswa? Nah, kita kan siswa itu memang kebetulan kelas 10 yang kemarin itu jumlah siswanya 27 ya, 27. Jadi kalau praktek kan separuh-separuh, karena separuh nanti misalkan 27, kita 14 anak masuk bengkel, 13 anak masuk ke lab simulasi digital. Jadi tidak terjadi kerumunan lah. Kita sudah sesuai prosedur kesehatan, protokol kesehatan sudah kita terapkan. Apalagi sampai sekarang posisi pandemi. Ya, jadi kita ya sangat-sangat sesuai dengan protokol kesehatan seperti yang dianjurkan oleh pemerintah. Jadi sobat Kadisa jangan khawatir, meskipun kita dalam keadaan pandemi seperti ini, tetap untuk praktek harus praktek dan kita sudah menyelesaikan dengan protokol kesehatan. Untuk tenaga pengajarnya ada berapa? Mungkin yang bisa saya sebut ya, yang pertama untuk guru kelas 10 TPM ya, itu Dr. Anis Faino, itu ngajar di kamar teknik kelas 10, juga ngajar di PDTM dan DPTM ya. Kemudian Pak Andi Wijaya itu juga ngajar di kelas 10 dan juga ngajar kelas 11, juga ngajar di teknik pemesinan freeze, kemudian di gambar manufaktur juga.
Kemudian tadi saya sendiri, ya tadi yang dari kelas 11 dan 12 ngajar di Ubud dan Fris. Kemudian ada yang namanya Dr. Andi Saifullah, itu mengajar CNC. Itu Pak Saifullah kelas 10 dan kelas 11. Ada yang namanya Pak Dwi Aryadi, itu ngajar di gambar manufaktur. Itu Pak Dwi Aryadi. Kemudian Pak Koirnya sendiri sebagai kepala jurusan itu ngajar di kelas 12 baik Ubud maupun Fris. Dan saya rasa itu di kelas 10, 11, 12 itu mapel produktif teknik mesin. Yang lebih ada namanya. Jangan khawatir sobat Kadisa, kita punya tim pendidik yang luar biasa untuk jurusan informasi dan Kadisa. Itu aja Pak ya? Ya, ini nanti bisa lanjut ke lab CNC ya, sama lab gambar manufaktur kalau jadi satu bisa nanti dicek juga. Oke, program apa yang ada dalam teknik pemesinan Kadisa? Sobat Kadisa sudah saya janjikan yang tadi tentang CNC. Nah ini kita sudah berada di bengkel CNC. Akan nanti juga tetap kita stay tune dengan Bapak Abbas. Silakan Pak Bro. Baik, ini tadi sudah di bengkel praktek dasar kelas 10, kemudian kerja mesin kelas 11, 12. Sekarang kita masuk ke lab CNC. Ini ada viral Pak ya? Iya, jadi kebetulan ini kita sudah masuk ke tahun kedua. Kita punya yang namanya CNC, itu CNC Ubud, ya. Bukan yang milik kita belum punya. Jadi yang milik Fris, kita yang Ubud, 2 unit dapat mesin punya apa CNC. Kemudian, nah ini nanti diajarkan di kelas berapa? Ya. Di kelas 11, Oh, 11 dan 12. Saya kira di kelas 12 langsung. Ternyata Di kelas 11 ada, ada umumnya ya ada CNC di kelas 11. Anak-anak mungkin dasarnya diajari cara pemrograman. Pemrograman apa? Pemrograman tentang sumbu X, sumbu Y, sumbu Z-nya ya, terkait dengan program CNC, sehingga nanti anak-anak bisa aplikasikan program itu ke mesin. Kemudian di mesin nanti langsung dieksekusi di pekerjaan ya, langsung di pekerjaannya. Oke. Nah ini adalah salah satu contoh pekerjaan ya, misalkan ada buku tirus, buku bertingkat. Ini menggunakan CNC otomatis karena CNC itu komputer nomor kontrol otomatis, kita harus masukkan program yang diinginkan. Ini CNC. Kemudian di bengkel ini juga anak-anak sebelum menguasai yang namanya apa ini membuat program, anak-anak juga diajari mengenai materi gambar manufaktur. Gambar manufaktur itu anak-anak bisa programnya, bisa menggunakan AutoCAD, bisa menggunakan program aplikasi yang lain. Yang terpenting anak-anak bisa menggambar tidak secara manual, tapi menggambar dengan aplikasi komputer. Nah, ini yang nanti anak-anak diajarkan bagaimana untuk mendesain produk dari mapel manufaktur ini. Makanya manufaktur, anak-anak nanti bisa terbiasa untuk mengaplikasikan gambar di sini, bisa nanti masuk di aplikasi CNC. Ini ada keterkaitannya. Nah ini tadi sudah saya sampaikan, alat teknik pemesinan selain bisa mengoperasikan mesin juga bisa untuk mendesain produk, karena di kurikulumnya kelas 11-12 ada gambar manufaktur. Yang mohon maaf agak berantakan sedikit kursi-kursinya karena kemarin apa ini pandemi ya, baru ditata kembali karena pandemi beberapa kali. Ya sobat bisa jangan ragu, kita punya mesin yang lumayan cukup lengkap. Iya Pak. Ya, jadi itu aja yang perlu saya sampaikan. Kita nggak kalah dengan sekolah lain. Kita ini nanti misalkan ada lomba LKS ya, mungkin kita perlu bertahap lah. Yang pertama guru-guru harus kompetensinya sudah bagus. Kemudian nanti kita mendrill anak-anak kira-kira dan LKS nanti ambil yang bubur, pastinya yang bubur karena yang mailing, yang Fris bukunya. Ini kedepannya karena memang tantangannya seperti itu. Jadi sehingga LKS nanti kita bisa partisipasi. Seperti tahun-tahun kemarin kita buku konvensional tiap tahun bisa partisipasi. Oke. Oke, itu aja sobat cerita. Terima kasih Pak atas Terima kasih sama-sama. Sehingga nanti apa ini mengenai
dan teknik pemesinan ini bisa tersampaikan dengan baik supaya masyarakat dan peserta didik baru itu minimal punya gambaran apa sih teknik pemesinan supaya lebih paham lagi ya, sehingga bahwa teknik pemesinan kita itu sangat mumpuni dari segi sarana prasarananya, gurunya itu juga sangat-sangat bagus lah. Sangat berpengalaman. Jadi jangan ragu-ragu lagi untuk kita daftar ke teknik pemesinan Skabisa. Oke, sama. Dari tim TPM ya, teknik pemesinan Skabisa. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nanti langsung ke yang listrik kita lanjutkan ya. Terima kasih. Audio Jungle.